Jadi Killing Me itu bukan punya siapa-siapa. Gue bikin lagu bahasa Inggris ditolak TV. Widianto, Nikita Mirzani. Anjing. Halo rappers, jumpa lagi dengan saya Rian Eki Pradipta di The Rap Show. Ini spesial nih karena gue janjian dengan seseorang yang cukup gue kagumi juga karena dia ya. banyak movement yang bikin milenial juga nengok ya. Dan dia juga baru punya anak juga. Yes, thank you, Nyet. Punya anak. Nah, selamat buat Bapak Onat yang baru Bapak memiliki ya? Iya. anak yang lucu. Gue menyusul lo dong kayaknya. Gue udah punya 2. Oh, lo 2 ya? Gue punya 2. Dua tuh kayak ini ya, yang iklan itu ya. 2. Oh iya 2. Nah, garingnya. Jadi sekarang nih lu udah pernah semua udah lu rasain ya. Jadi Yes. basis sudah, Yes. jadi vokalis sudah, Yes. dan jadi aktor udah. Yes. Jadi semuanya disikat. Sikat. Nat, lu gimana rasanya Nat setelah lu sekarang punya anak, terus udah pernah ngerasain jadi basis, Iya, terus iya, jadi iya. vokalis, terus sekarang jadi aktor. Apa yang lu rasain perbedaan? Perbedaannya. Sebenarnya sama aja sih, Yan. Jadi gue udah mutusin hidup gue tuh dari SMA, gue harus ada di bidang entertainment. Apapun yang gue sikat. Mau band, mau aktor, mau host. Oke. Dan kebetulan rezekinya akhir-akhir ini malah di film dan host gitu. Kemarin gue baru launching film, Oke. 700.000. Gue nonton juga. Lucu Bagus ya? banget. Lucu. Lucu ya? Terus gue, apa lawakannya tuh iya. benar-benar Relate gak sih? iya. Dan jadul, lawakan jadul ya. Keren sih. Iya, jadi menurut gue bersyukur sih dari awal gue keluar dari SMA gue emang mimpi gue tuh gue pengen banget jadi entertainer sih, apapun itu sih kan. Gue nggak harus jadi anak band atau gue nggak menutup apapun itu sih. Kalau emang lagi ada jalannya gue sikat sih. Jadi memang lu tuh nggak pernah milih-milih, yang penting Nggak. sama itu entertainment. Gue sikat, Lu sikat. karena gue suka dunia itu gue banget. Jadi kalau misalnya lu ditawarin jadi orang kantoran lu nggak mau? Oh enggak lah, Yan. Nah kemarin kan lu sempat bikin band Yes. reunian ya? Yes. Film Inside. Yes. Itu gimana ceritanya lu bisa bikin reunion? Karena kan lu udah lama banget, katanya udah 10 tahun. Parah. Nggak ngeband bareng. Yes. Gimana? Kaku-kaku nggak pas ngeband? Lu main bass lagi? Gue main bass lagi. Main bass lagi. Setelah 10 tahun nggak main bass. Oke. Gimana rasanya? Wah, pecah banget. Gue nggak nyak. Karena sebenarnya cikal bakal gue sampai di sini adalah gue dari band itu, Yan. Jadi kenapa gue bisa sampai sekarang ya? Telurnya tuh di Killing Me yang itu gitu loh. Jadi sebelum gue terkenal gara-gara lagu Biarlah dan Inbox dan Dahsyat itu, sebenarnya gue tuh dari underground. Gue bocah underground. Dan itu teman-teman underground gue. Jadi dengan Raka ke Viera, Sansan ke Piwi Gaskin, drummer gue ke Burger Kill. Ya. Sebenarnya cikal bakal kita adalah di Killing Me yang pertama kali itu. Yang cuma dibayar nasi kotak, yang cuma di gigs dibayar minuman, anggur merah. Jadi pas gue, kebetulan ini tuh masih ada hubungan sama film gue. Jadi pas gue lagi syuting film layar lebar itu, manajer Danila adalah salah satu pengusung Synchronize Fest itu. Si Ucup. Oke. Dia bilang, Nat, mungkin gak sih kalau lu reunian? Gue bilang, ya cuma harganya mahal. Karena semuanya juga udah jadi nih. Iya. Raka di Viera, Sansan di Jadi Piwi. kalian dibayar per orang berarti ya? Enggak sih. Atau langsung satu band? Satu band. Oke. Cuma menurut gue cukup tinggi lah, karena menurut gue demand-nya juga gede banget. Karena kalau lu ngadain ini pertama kali reunian setelah 10 tahun. Jadi perasaan gue sebenarnya senang banget sih, karena mungkin dari selama gue ngeband kemarin di Synchronize tuh gue tersenang sih. Karena gue ngerasa kayak Energinya beda banget. gila banget. Dan gue ngebawain lagu yang sama sekali nggak komersil. Oke. Bawain lagu yang bener-bener indie, teriak-teriak, dan mungkin banyak orang yang mungkin baru tahu gue gara-gara di Net TV atau gara-gara film. Kaget banget, hah? Dia dulu anak metal ya gitu. Jadi gue senang banget sih karena cikal bakal gue di situ yang. Berarti memang reuni kemarin kayak membawa lu lagi nostalgia lagi ya berarti? Yes. Yang gue lihat kemarin kayaknya ada satu personel yang kurang ya? Iya. Nah, itu kenapa sih? Maksudnya kan ini gue ceritain aja kali ya. Iya, nggak apa-apa karena Nggak kan, apa-apa. ini kan berarti ini pertama kali lu cerita atau enggak? Atau lu udah banyak cerita? Udah ke sih, yang lain? udah 2-3 kali sih gue Oke. cerita. Ya, gue juga mau tahu. Jadi sebenarnya gini ya. Jadi semenjak gue keluar, ya gue udah nggak ada di dunia musik itu kan. Gue jadi DJ, gue jadi host. Akhirnya saat gue ditawarin itu, gue kalau sama Raka sama Sansan gue masih teman nongkrong. Oke. Cuman yang satu orang itu emang jarang nongkrong. Emang orangnya tuh punya paranoid berlebihan. Jadi gini,
Gue jelekin orang, bodo amat. Oke. Jadi dia tuh orangnya waktu zaman gue di band ya. Dia tuh nggak suka kalau orang yang lebih dari dia, lo ngerti nggak? Misalnya lu vokalis The Massive ya, udah pasti lu center of attention-nya dong. Iya. Lu vokalis ya. Nah dia tuh kayaknya orangnya kurang terima. Dia tuh orangnya tuh pengennya, gue juga dong, kan gue pendiri. Tipe kali kayak gitu. Jadi tapi akhirnya gue kabarin aja nih orang. Oke. Pat, lu mau ikut reunian nggak gitu? Nggak balas. Seminggu nggak balas, 2 minggu nggak balas. Akhirnya begitu gue jalan sama Raka Sansan, pamfletnya keluar, kebakaran jenggot. Oke. Akhirnya kayak gue ikut dong gitu loh. Cuman karena dia nggak akrab sama anak-anak, dan lo tau dong kalau anak band kan vibes-nya dapat dulu dong. Iya, iya. Kalau lu udah nggak cocok, males nggak sih gitu. Jadi ya menurut gue dia kebanyakan aturan. Katanya kalau misalnya mau reunian harus izin dia. Oke. Karena namanya Killing Me. Terus kalau misalnya ini harus lihat manajer dia, bla bla bla. Jadi ya kita putusin buat nggak usah ada dia kali ya, tau gak lo? Takutnya vibes ngebandnya tuh latihan, bla bla bla, jadi nggak dapet aja sih. Jadi kita putusin buat nggak ngajak dia gitu. Nah, sebenarnya kepemilikan nama Killing Me Inside itu punya siapa sebenarnya? Abu-abu Yan. Jadi gini, Kalian nggak ada perjanjian? tadinya itu milik RPM dan Emotion. Oke. Tadinya, cuman begitu RPM dan Emotion agak kolaps dan akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan kontrak 3 album kelar, ya itu bola liar aja sih. Jadi Killing Me itu bukan punya siapa-siapa. Tidak didaftarkan di Haki, Oke. tidak didaftarkan di suatu label. Jadi bola liar aja ya. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu berarti kan sebenarnya masih bisa dipakai dong? Masih bisa dong. Cuman karena dia masih di Killing Me yang asli, Oke. dia bete. Cuman gue sama Raka Mas Anton juga sebagai founder juga ngerasa ya ada apa, ngerti nggak lo? Jadi gue putusin ya udah jalan aja lah. Tapi kalian sudah sempat ngajak berarti ya? Udah, dianya awalnya nggak mau. Oke. Dengan berbagai macam aturan. Katanya harus lewat manajernya dia, harus A, harus B, harus C. Ya kita putusin buat nggak jalan sama dia. Berarti sampai saat ini nama itu bener-bener udah Bola liar dan liar dan kalian nggak ada niat untuk menghaki itu? Enggak sih, karena gue juga udah punya kesibukan sendiri. Sansan juga di Piwi, Raka di Viera. Mungkin kita akan mengganti nama jadi The Reunion Without Killing Me. Karena menurut gue Killing Me juga too old school. Dan juga Tapi nama itu kan udah sangat besar di underground ya? Iya. Gue dulu zaman gue masih SMA Yes. gue udah tahu juga gitu. Kalian sepak terjangnya Iya. dan fansnya juga banyak banget. Yes. Cuman menurut gue untuk fairnya mungkin gue usah pakai nama Killing Me lah. Karena ini juga proyeknya namanya Reuni, kita ganti aja lah jadi The Reunion. Atau apa karena itu juga karena itu juga alasan band yang satunya lagi hanya memakai nama Kilms. Iya, gue terakhir baru dapat kabar dia juga ganti nama gitu loh. Jadi buat fair kita buang aja yuk Killing Me Inside, nggak pernah ada yuk. Karena juga personilnya dia tuh gue nggak ada yang kenal, jadi kayak udah abu-abu banget gitu loh. Jadi udah bukan teman surmainan lagi ya? Bukan, gue nggak kenal men. Bro, sayang banget itu namanya keren Sayang banget. ya, cuman ya udahlah. It's a past bro. Ya maksudnya gue yang tahu kalian juga, Yes, kita yes, juga yes. lumayan bareng-bareng tuh. Yes. saat itu. Iya. Kayaknya agak sayang aja gitu. Sayang ya. Ketika nama itu kan bagus, namanya sangat catchy juga didengar. Tapi harus menjadi bola liar. Bola liar sih Yan. Gue jujur melihat banyak perubahan dari diri lu ya. Yes. Lu dari underground, Yes. anak metal gitu, Yes. terus tiba-tiba lu bernyanyi Yes. dengan lagu yang semua orang tahu, Yes. yang maksudnya semua segmen ya, Iya. segmen saat itu ya, karena memang kan kalian saat itu main dimanapun ya, Yes. acara Pagi-pagi. box dahsyat dan Iya. sebagainya. Gak kepengen bikin band seperti itu lagi dengan kan lu kan bikin project kebanyakan yang benar-benar nyebrang ya. Iya. Liong pun begitu kan. Yes. Terus saat itu sama Widi Yes. itu juga. Yes. Kalau gue ngeliat gini sih Yan, mungkin acara pagi-pagi itu adalah fenomena yang kita rasain berdua. Oke. Mungkin acara itu pun udah nggak ada. Dan menurut gue Yan, zaman kita entah kenapa lagu kepatok. Oke, kalau mau laku harus ada di acara pagi-pagi itu, harus bikin lagu yang sangat simpel, harus label, harus ini, harus bla 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 gitu loh. Dan pada zaman itu gue harus ikut karena ya gue butuh makan. Jadi itu pun perdebatan banget. Aneh nggak sih kalau Killing Me kita bikin lagu biarlah yang sangat komersil, takutnya fans kita yang underground ninggalin nggak ya gitu. Ternyata nggak juga tuh. Tapi impactnya bagus banget karena harus itu lo harus ngikutin itu. Dan menurut gue di era digital ini, gue ngeliat kita lebih bebas sih Yan untuk berekspresi aja gitu loh. Nggak harus kepatok. Liriknya harus gini ya. Kalau zaman gue dulu, gue nggak tahu kalau di zaman lo ya. Lu diatur ya? Oh diatur gue. Pokoknya liriknya harus satu kata, reverse begini. Gue ngeliat makin kesini zaman digital gede banget, medsos gila banget.
menurut gue sekarang malah musisi yang naik yang jujur aja sih, yang nggak harus ikutin label, yang nggak harus ikutin ini, ya gue bisa jauh lebih dari jadi diri sendiri aja sih, nggak kepatok kayak zaman Ya. dulu aja. Jadi malah sekarang menurut lu malah lebih bebas ya? Bebas kalau yang gue alamin ya, mau bikin lagu bahasa Inggris, mau bikin lagu indie, oke gue panggungan banyak aja gitu loh. Kalau zaman dulu nggak bisa ya, gue bikin lagu bahasa Inggris ditolak TV. Gue nggak tahu deh itu terjadi nggak sih, malu nggak ya? Kalau gue sih jujur emang lagu-lagu yang gue bikin emang dari dulu begitu. Jadi, Emang begitu ya? Jadi Jualan total? Iya, memang gue suka pop gitu lah. Oke. Tidak ada paksaan apapun dari label. Emang lu suka gitu ya? Jadi memang dulu gue bikin lagu memang banyak ngasih. Jadi kalau bikin demo tuh gue banyak. Banyak. 10 Oke. lagu, dipilih 10 lagu gitu. Tapi emang ini naluri hostnya emang sekarang malah gue yang ditanya sekarang. Iya nggak sih ya? Aduh. Iya. Tapi I'm such a big fan of your band loh. Pada masa itu gue, Amin. menurut gue The Massive tuh pertama gue liat lu di TV ya, biasa aja. Gue pernah nonton lu live, gila keren banget sih. Ya gue juga ngefans sama lu ya. Lu keren Sampai banget sekarang sih. masih ngefans. Apalagi lu sekarang jadi aktor dan menurut gue acting lu keren. Thank you man. Istri gue juga bilang acting lu keren. Thank you bro. Itu ketika lu jadi aktor, Yes. berarti bayarannya gede dong. Sebenarnya kalau masalah bayaran gak gede-gede banget lagian karena Karena pemain film biasanya gede loh. iya. Cuman gini ya, kemarin pas gue ditawarin film, gue dapet peran jadi benar-benar transgender dan banci. Oke. Gue kayak mikir, hah? Gue? Terus karena Vincent Desta emang kayaknya support gue banget. Nah, jadi waktu itu gue, Vincent Desta, Tompi, itu dia bilang dia mau bikin film. Cuman gue gak begitu tertarik. Wah gila, gue mah anak band, gue bilang gitu kan ya. Gue mah DJ, gue anak band, pokoknya gue musik. Terus tiba-tiba gue di calling sama Desta, Nat lo harus main film ini. Tompi gak mau tadinya. Hah, Onat gitu. Enggak deh kayaknya. Dia tuh anak metalnya, dia tuh anak band, enggak. Terus akhirnya gue juga malas dong, kayak, kok gue diremehin ya gitu. Akhirnya gue coaching klinik nih, gue kayak harus coaching acting dulu. Tompi kecewa banget, kayak bener kan Des, nggak bisa kan nih orang gitu. Akhirnya gue gedak banget sama Tompi kayak, udah gue buktiin deh, gue harus belajar. Kalau si Danila, Vincent Desta tuh belajar sebulan, gue 3 bulan men, untuk ngedalamin karakter itu gitu loh. Dan menurut gue nggak tahu ya kalau hasilnya menurut lo keren, thank you banget men. Cuman gue enjoy banget sih, ternyata menurut gue sama aja sih ngeband, aktor. Intinya kalau lo bikin lagu kan message-nya sampai ya. Ternyata sama, di film Lu juga harus menjiwai itu kan. gimana karakternya sampai ke penonton gitu. Jadi menurut gue gak ada bedanya sih. Nah, gue penasaran nih, setelah lu coaching klinik 3 bulan, Yes. itu apa yang membuat Tompi mengiyakan lu akhirnya menjadi salah satu aktor di film Pretty Boys? Mungkin menurut dia gue keren kali. Soalnya begitu gue yang pertama, gue caur. Pas gue datang nih isinya Vincent, Desta, Danila, Roy Martin. Anjrit, gue siapa? Pemeran watak. Iya semua dong, ya, watak Martin. gila. Gue bilang, anjing gue bisa apa ya? Cuman ya Vincent Desta maksa banget, Tom harus Onat yang main. Makanya gue gak enak, wah ini gue udah dikasih kepercayaan segini dan nggak banyak orang yang dapat kesempatan ini. Ya mungkin harus gue polin kali ya. Jadi Vincent dan Desta punya peran besar juga ya? Sangat-sangat, menurut gue dia mentor gue sih. Di bidang acting dan host, dia adalah idola gue sih. Dan dia juga bekas anak band gitu, kayak, oh ini orang gila sih. Berarti bukan karena lu dibayar mahal ya berarti ya? Bukan, Itu bayaran prosesnya gue ternyata panjang ya Wah, untuk panjang. bisa lu main di film itu ya? panjang. Terutama gue ya, karena gue salah satu orang yang sangat tidak disetujui oleh PH itu. Karena nggak ada background film. Mungkin kalau Danila perannya nggak jauh beda dari Danila. Dia masih, Vincent Desta masih jadi diri mereka gitu loh. Cuman kalau Onat serius lu transgender gitu. Gue juga hampir nolak, gue takut kecewa dong orang kayak, duh gue gak enak dia ada Roy Martin, terus gue doang yang culun nih ya kan. Cuman ya ternyata hampir sama sih vibes-nya kayak ngeband aja sih, kayak lu bikin lagu, lu pasti mikir, ini message-nya sampai gak ya ke penonton? Itu sih yang gue dalemin. Tapi menurut gue malah lu menjadi salah satu sosok yang menjadi spotlight sih di Iya ya, itu. amin. Karena lu ganggu banget itu acting lu. Tapi itu keren. Thank you man. Keren banget. Nat, gue penasaran nih. Yes. Sebenarnya jujur gue ngelihat dari awal lu di Killing Me pun sebenarnya gaya lu tuh udah flamboyan. Flamboyan ya? Flamboyan. Yes. Maksudnya flamboyan tuh kayak gue kan suka musisi-musisi yang flamboyan juga kayak Yes. Morrissey. Iya. Terus Sweat, Yes, Fred Anderson. yes. Dia kan flamboyan gayanya. Yes. Tingkah laku itu Feminim dikit ya? Feminim dikit gitu. Dan itu jujur gue suka sama Iya. musisi-musisi yang seperti itu karena biasanya musisi yang seperti itu dia jenius. Iya. Nah, gue penasaran. Itu gayanya memang lu buat-buat atau emang dari dalam hati lu? Maksudnya emang gitu aja, natural aja gitu? Kalau gue sih dari awal gue yang dari gue Killing Me, Iya. dari gue main di acara pagi udah banyak banget sih. Pincong ya ini orang kayak nggak sian, gue nggak pernah
ah gue mesti kayak gini enggak sih, gue ya udah gitu aja yang mungkin kebetulan gue kebanyakan dengerin tuh Prince. Oke. Ya Prince juga itu. Ya kan, gue dengerin All American Reject, Ya. gue dengerin beberapa penyanyi yang mungkin flamboyan kali ya. Cuman ya mungkin gue emang begitu ya, gue nggak pernah punya fashion stylist dari hidup gue awal. Ya udah, gue pakai baju yang ada di rumah, apapun itu gue pakai aja. Dan jujur, gue salah satu orang yang saat itu gue memilah lu. Jadi banyak orang itu kayaknya agak-agak banci gitu. Iya, Enggak, itu emang gaya. Ya, I know. Iya Jadi, sih. dan gue tahu lu adalah pecinta sangat musisi yang sangat mencintai wanita-wanita. Iya dong. Ya. Gue gue Jadi, parah sih, Yan. Menurut gue gaya lu seperti ini keren-keren aja. Iya Maksudnya gue ngeliatnya keren-keren aja. Thank you, man. Nat, sedikit lagi. Ini pandangan lu kan sudah melewati era fisik. Yes, Kan? yes. Lu kan udah ngalamin lu jualan CD. Yes. Kaset pernah gak sih ngalamin? Pernah kan? CD gue. CD ya? CD. Terus RBT. lu juga merasakan RBT. Yes. Sekarang RBT agak turun. Yes. Atau mungkin hanya beberapa lagu-lagu aja yang bagus gitu kan. Yang dapat RBT bagus. Terus akhirnya sekarang udah eranya digital. Yes. Apa yang lu lihat sebagai musisi, sebagai seniman yang sekarang lu jalanin? Musik Indonesia itu seperti apa menurut lu sekarang? Gue pribadi ya, Lu pribadi. gue sekarang jujur jauh lebih suka, Yan. Oke. Karena menurut gue sekarang, yang gue bilang, kita nggak harus terpatok punya label gede, kita nggak harus terpatok bikin lirik yang menye-menye, kita nggak harus terpatok masuk TV. Oke. Beda banget, zaman gue Killing Me tuh patokannya harus punya label gede, harus punya masuk acara pagi-pagi, harus punya lagu bahasa Indonesia. Begitu gue ngeliat Harus zaman promo radio, promo TV gitu. Ya. Gue ngeliat sekarang justru ya, Nek, yang lumayan naik ya. Itu musisi indie yang akhirnya dapat tempat. Pada zaman kita, mereka nggak dapat tempat. Sangat gak dapat tempat. Karena gue sempat ngobrol sama Danila. Oke. Dia ternyata ya, dia tuh ngeband dari zaman kita inbox. Jadi 9 tahun yang lalu, dia udah eksis. Ya. Dan Terus sekarang udah gue mulai udah. membangun Cuman gue itu ya? tanya, waktu zamannya gue acara itu lu ada gak sih? Ada, Nat. Cuman gue gak pernah diterima di TV. Dan sekarang gue ngeliat kalau dia manggung ya, gila. Ya. Masanya tuh gerilya banget gitu loh. Jadi menurut gue sekarang, lu gak harus terpatok punya label, lu gak harus terpatok masuk TV. Lu punya lagu keren, lu upload di YouTube, kalau lu keren menurut gue ada jalannya. Beda zaman kita dulu, Yan. Lu harus terpatok masuk label gede, kalau enggak, lu gak punya kesempatan sih, men. Ya makanya The Massive kan memang ada di major label, tapi dari dulu gue selalu punya semangat independen. Jadi sampai sekarang gue masih melakukan jualan direct selling, langsung ke fans. Terus gue sering melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan band mainstream kan. Contoh, gue kemarin bikin piringan hitam dan sebagainya. Itu kan. Sumpah lu? Iya. 2014 tapi. Jadi sebenarnya justru malah banyak band-band independen yang menginfluence gue. Oke. Misalnya, contoh ya, gue pernah beberapa kali kolaborasi sama Sore, sama Efek Rumah Kaca saat itu. Iya. Mereka itu nge-treat fans tuh juga beda gitu. Maksudnya mereka menganggap fans itu adalah teman. Iya, oke. Nah, kalau kita zaman dulu kan ada gap ya? Manggung, tenda, habis kelar langsung masuk mobil. Iya. Untouchable banget gitu. Iya, parah. Jadi gue banyak belajar dari band-band band-band independen ya. Dan ketika mereka akhirnya punya tempat, gue seneng banget gitu. Iya nggak sih, Yan? Seneng banget. Gue senang banget sih. Akhirnya mereka punya tempat. Karena pada zaman kita berjaya tuh menurut gue mereka nggak ada tempat, men. Kayak dikuasai hanya itu aja ya. Kalau menurut gue ya. Nah, malah menurut gue sekarang akhirnya kayak Pamungkas. Maksud gue sekarang akhirnya mereka dapat tempat dan menurut gue dia deserve sih karena mereka emang bagus. Memang bagus kok. Iya nggak sih, Yan? Menurut gue ya. Gitu sih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Gue mau nanya sama lu dong. Tapi gimana, Yan, kalau The Massive lo? Alhamdulillah The Massive sudah mau album ke-7. Oke, karena gue ngikutin lo dari album yang ini nih, Yan. Yang semua kepalanya nggak ada tuh yang mana, Yan? Gue 3 album nggak ada kepalanya. Itu keren banget ya. Gue satu-satunya band major label yang gue dengerin, lu sama Viera. Menurut gue itu nyangkut di kuping. Bukan karena lu mantannya. Karena emang menurut gue itu relate aja sih. Lagu lu tuh fuck, man. Lagu lu tuh broken heart banget, keren. Ya, itu kan memang pengalaman yang gue rasakan di serius loh. zaman jahiliyah ya. Iya. Suka cewek nggak diterima, iya. yang membunuhku dan sebagainya. Ya, lu jangan interview gue karena ini acara gue. Oh, iya. Sorry. Nanti kapan-kapan aja. Siap. Gantian. Nat, gue punya challenge. Yes. Jadi namanya cepat jawab. Cepat jawab. Jadi lu harus menjawab. Cepat jawab. Oke.
dengan cepat, nggak boleh mikir. Oke. Ya. Sebentar. Sebelumnya gue pengen jadi sebenarnya gue punya biasanya di akhir gue interview itu gue selalu nanya apa pendapat lu tentang apa pendapat narasumber tentang gue. Nah, Yes. ini gue mau agak ganti aja deh. Kenapa karena sih? kemarin banyak netizen yang bilang lu kayak terkesan narsistik, narsis lu, mau dipuji dan sebagainya. Ya lu kan Rian, man. Lu Nah, tuh Rian dan masif, bro. harus mendengarkan apa Oh, yang netizen. dibilang Iya, iya, iya. Oke, oke, I see. Jadi gue pengen bukan pendapat tapi lebih ke pesan. Oke. Oke, jadi gue pengen lu pesen apapun yang lu Kalau. pengen untuk gue. Oke. Silakan. Gue? Ya. Oke. Pesan gue buat Rian dan masif ya adalah menurut gue salah satu orang yang dulu masih zamannya beli CD. Oke. Gue beli CD lu tapi cuma sampai album ketiga. Ya. Menurut gue lu adalah salah satu band atau orang yang menurut gue lagu lu walaupun komersil tapi masih sangat diterima karena gue suka banget musik lu ya. Menurut gue lu menghadirkan lirik yang agak murah dengan musik yang mahal. Itu kalau gue menurut gue ya. Karena kalau gue dengerin masif anjing keren banget musiknya. Dan gue tahu lu combine itu dengan lirik yang relate ke banyak orang gitu. Jadi menurut ringan. ringan banget ya. Karena gue salah satu orang yang dengerin lagu lu di album 1 2 3 gitu loh. Karena gue sempat nemenin Widi ke musika. Ya. Gue bilang ini siapa sih di masjid? Gue sering ketemu. Ya kan? Kita sering ketemu kan? Iya kan? Ini siapa sih keren deh. Gue suka lagu lu yang Sebelah Mata keren. Banyak lagu-lagu lu yang justru nggak lu jadiin single. Ya. Itu yang favorit gue. Oke. Kalau menurut gue sih. Jadi menurut gue lu harus tetap kayak gitu sih kan. Karena gue I'm such a big fan of you man. Lu keren. Menurut gue lu keren. Amin, amin. Lu masih menjaga antara idealis dan komersil. Itu menurut gue sih. Berarti itu bukan pendapat lu tentang gue, tapi lu berpesan ke gue ya. Iya. Mungkin Menurut gue netizen jangan judge gue lagi karena ini adalah pesan Onat untuk gue. ini pesan. Karena gue Bukan salah satu pendapat. pendengar The Massive yang gue sampai beli album lu 3 album men. Dan gue denger musiknya kayak gila. Ini orang keren sih. Terima kasih Onat. Terima kasih. Oke, sekarang challenge buat Onat. Yes. Namanya cepat jawab. Cepat jawab. Oke. Jadi ya jawabnya harus cepat. Oke. Cepat jawab. Basis atau vokalis? Vokalis. Cepat jawab. Widi atau Nikita Mirzani? Anjing. Widi. Oke. Cepat jawab. Sehat tapi hidup sederhana atau kaya raya tapi sakit-sakitan? Kaya raya tapi sakit-sakitan. Gila lu, pilihannya aneh nih. Abis kaya kita ke dokter punya duit Oh sehat. gitu. Pintar, oke. Terakhir. Cepat jawab. Killing Me Inside atau Liong? Nggak lau. Harus cepat. Cepat jawab. Liong. Liong. Oke. Terima kasih Nat. Thank you. Sudah memberikan waktunya di The Live Show. Nat, lu punya channel YouTube juga? Punya cuma nggak bisa jalan. Gitu. Namanya apa? Namanya The Leonardos. The Leonardo. Yes. Jadi jangan lupa teman-teman untuk lihat juga channel Yes. YouTube-nya Onat. Jangan lupa tiap hari Kamis merinding di Net TV jam 11 program baru gue. Nah, gitu juga. Oke, thank you banget Onat. Waktunya gue Thank you, Yan. Thank you, Yan. Gue senang banget, man. Kita juga nostalgia, kita pernah ketemu beberapa kali. Thank you, man. Tapi nggak pernah ngobrol selama ini. Yes. Oke, thank you. Thank you. Dan sukses buat semua Thank you. rencana lu ke depan. Thank you. Albumnya bersama Amin. single-single bersama Liam. Amin. Mungkin album nanti Yes, sebentar lagi harus. atau semua project yang akan Yes. lu lakukan. Terima kasih. Thanks, man. Thank you. Terima kasih.